Shalom Shalom, welcome to IRC Sawangan. Kirimkan pokok doa ke WhatsApp 0812 8398 8838. Tim IRC Prayer Call Center akan menghubungi Anda. IRC Sawangan tetap melayani pelayanan penyerahan anak, baptisan air, KKJ, dan pernikahan. Pelayanan bisa dilakukan secara online maupun offline disesuaikan dengan keadaan. Info lebih lanjut dapat menghubungi Dina di nomor 0852 1901 9090. Ikuti ibadah atau program IRC lainnya seperti IRC General Service setiap Minggu pukul 10 pagi, MRS Bertanya setiap Selasa pukul 7 malam, DRP 232 Saturday Service setiap Sabtu pukul 4 sore, Kids Church melalui bulan Juli setiap hari Minggu 1 dan 3 pukul 8:30 pagi. Untuk info lebih lanjut dan pelayanan IRC lainnya seperti kegiatan KUL, pendaftaran penyerahan anak, pendaftaran baptisan air, KKJ, dan pendaftaran pernikahan pelayanan, dapat scan barcode yang ada di layar Anda. Supaya kita tidak datang dengan tangan yang hampa, mari kita memberi persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan ucapan syukur yang dapat dilakukan dengan transfer ke rekening Bank BCA atas nama GBI Sawangan. Di nomor rekening 3190143961. Bukti slip dapat dikirimkan melalui WhatsApp 0813 1540 8060. Jangan lupa untuk terus follow Instagram kita di @elroychurch dan like fanpage Facebook kita di IRC Sawangan. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Pasti baik dan Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa kembali di ibadah online IRC Sawangan. Dan kita mengucap syukur kalau kita masih bisa menikmati hadirat Tuhan. Pada pagi hari ini, saya mengajak ibu-ibu, bapak-bapak jemaat Tuhan di rumah. Untuk sebelum ibadah, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas segala kasih setia-Mu yang Kau limpahkan terus-menerus dalam kehidupan kami, hingga kami ada sampai hari ini. Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, yang Kau kasihi, yang Kau cintai. Tuhan, kami minta di dalam nama Yesus, biar belas kasih dan kemurahan Engkau curahkan bagi bangsa dan negara kami. Agar lawatan Tuhan terjadi bagi bangsa kami. Dan bangsa kami dipulihkan. Bangsa kami dikuatkan. Dan ekonomi bangsa ini terus bertahan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi gembala pembina kami dan keempat wakilnya. Tuhan, Kau memberkati hamba-hamba-Mu. Pakai mereka dengan lebih lagi luar biasa. Berkati kesehatannya. Perlindungan Allah sempurna atas hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu berada. Bapa, kami juga berdoa bagi Ketua Rayon kami Pak Yongki dan kedua wakilnya. Bapa, terima kasih buat pemeliharaanmu sampai hari ini. Dan Kau berikan kesehatan, kekuatan bagi hamba-hamba-Mu.
Dan kami juga berdoa bagi jemaat IRC. Tuhan, Kau pelihara, Kau sertai, dan Kau cukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan, kami percaya Engkau sudah menjawab segala doa-doa mereka. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga melawat setiap umat-Mu, setiap anak-anak-Mu yang ikut serta di ibadah online ini. Tuhan, lawat mereka, jamah mereka. Kami percaya ada perubahan dalam setiap kehidupan mereka. Dan ada terobosan terjadi atas hidup mereka. Dan hidup mereka penuh dengan kemenangan dan demi kemenangan. Pengharapan hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Dan kami terus mau melakukan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, anak-anak-Mu yang melayani hari ini Tuhan. Terima kasih hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari ini kita terus bersuka cita di dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang luar biasa memelihara hidup kita. Katakan amin. Saya percaya kita ada sampai hari ini. Kita tetap kuat. Kita tetap sehat. Itu semua karena Tuhan Yesus ada di dalam kita. Katakan amin. Haleluya. Mari pagi hari ini saya mau ajak sama-sama kita memuji menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita buka hati kita hari ini untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Oh Rabasyan Daralabata Karalabasyan. Yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus, mari mulai berdoa di dalam bahasa roh. Oh Riandaralabasyan Daralabata Karalabayan Daralabasyan. Oh Riandaralabasyan Daralabata Karalabasyan Daralaba. Oh Riandaralabasyan Daral. Masing-masing kita bersyukur hari ini saudara. Oh Riandaralabasyan Daralabata Karalabasyan Daralaba. Oh terima kasih Engkau baik ya Tuhan. Oh Rabata Kaya Ralabasyan. Oh terima kasih anugerah-Mu berlimpah atas kami ya Tuhan. Oh Riandaralabasyan Daralabata Karalabasyan Daralaba. Kami bersyukur Engkau baik ya Aba. Oh Rabata Karalaba. Kami datang menyembah-Mu hari ini pagi ini ya Tuhan. Oh Riandaralabasyan Daralabata Karalabasyan Daralabata Karalabo. Hindaralabasyan Daralabo Takaya Ralabasyan Daralabo. Hindaralabasyan Daralabo Takaya Namoya Syande. Haleluya. Oh Riandaralabaya Syandaralaboya Sande. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Yuk sama-sama kita sembah Tuhan yuk Bapak Ibu Saudara. Oh Riandaralaba, kita yang di rumah, yang di kamar, di jalan dimanapun kita berada. Hari ini biar kita penuhi ruangan kita dengan penyembahan kepada Tuhan. Oh Ralabasyan Daralaba, kami sembah Engkau Tuhan. Kami ingini Engkau hari ini Tuhan. Kami perlukan Engkau, Yesus Tuhan. Tiada yang lain yang kami ingini Tuhan. Hanya Engkau ya Aba. Hanya Engkau ya Tuhan. Kau ada di dalamku. Anugerah-Mu melimpah atasku Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Oh Rialabasyan Daralabata Karalabasyan Daralabasyan. Haleluya. Kurian Daralabasyan Daralabata Karalabasyan Daralabaralabasyan. Bapakku datang, kami mau menyembah-Mu pagi ini Tuhan. Menyembah-Mu di sini. Ku percayakan selalu ada bagiku Tuhan. Ada bagiku. Bapakku datang menyembah.
menjadikanku lebih dari pembenar. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji. Percaya saudara, percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Kau gak pernah gagal setiap janji. Jadikanku Keadaan tidak akan menggagalkan rencanamu dalam hidup ku kamu. percaya Kau Tuhan Yes, amin Tuhan. Menepati janji-janjimu. Terima kasih ya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pembenar. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah lalai menepati. Sekali lagi ya, sekali lagi saudara, percaya, percaya Tuhan. Ku percaya Kau, amin Tuhan. Aku percaya. jadikanku lebih Dari pembenar. ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai Menepati janji-janjimu. Dengan iman katakan, menepati janji-janji. Itulah Bapa yang kami sembah. Menepati janji-janjimu. Haleluya. Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Janji-Mu pasti terjadi atas kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Bapa yang baik atas kami. Bapa yang berjanji, yang pasti menggenapi janjinya dalam hidup kami. Bapa yang tidak pernah lalai menggenapi setiap janjinya dalam hidup kami. Kami bersyukur hari-hari ini Tuhan. Apa yang gak pernah kami lihat, apa yang gak pernah kami dengar, gak pernah timbul dalam hati kami. Itu yang sedang Kau sediakan buat kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersuka cita untuk itu dan kami bersyukur. Dalam nama Yesus yang bersuka cita, sama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Tepuk tangan ya buat Tuhan Yesus yang dahsyat saudara. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Yesus kita dahsyat, Yesus kita luar biasa. Kondisi keadaan hari-hari ini saudara tidak akan pernah membatalkan janji Tuhan atas hidup saudara dan saya. Katakan amin. Haleluya, Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara buat saudara dan saya. Katakan haleluya, puji Tuhan. Yesus kita dahsyat saudara. Boleh tepuk tangan sama-sama. Yang di rumah kalau mau bangkit berdiri, boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita bersuka cita, kita menari buat Tuhan. Allah kita sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, gak pernah timbul saudara. Yang tak pernah didengar telinga, gak pernah timbul dan tak pernah timbul di dalam. Semua Tuhan sediakan semua disediakannya bagi yang mengasihi. Yang pria saja katakan apa yang tak. pernah Ayo yang bapak-bapak, yang pria nyanyi dengan iman saudara. yang tak pernah
secara manusia, itu mungkin buat Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan, saudara boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita terus menyembah Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Betapa mulia nama-Mu di bumi ini Tuhan. Kau hebat buat kami. Terima kasih Abah. Haleluya. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini. Nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Sekali lagi yuk katakan. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini. Nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini. Nama-Mu diagungkan di bumi. Amin Tuhan. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Sekali lagi yuk, angkat tangan kita katakan. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini. Nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Amin ya Tuhan. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau hebat buat kami terus buka roh kami buka hati kami terus. Untuk Engkau bekerja dalam hidup kami. Memulihkan hati kami, jiwa, tubuh dan roh kami Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus, sama-sama yang mau dengar firman katakan, amin, amin. Shalom, shalom jemaat Tuhan yang sangat saya kasihi lebih daripada segalanya. Tuhan mengasihi semua Anda. Saya harap
doa saya setiap hari bersama dengan keluarga, saya berdoa agar semua baik-baik saja. Lebih daripada doa saya tahu persis Yesus pun menginginkan semua kita baik-baik saja. Hari ini kita akan membahas satu tema, yang mana tema ini menurut saya adalah desakan daripada Tuhan. Saya sudah 20 tahun khotbah, saya sudah 20 tahun membuat outline khotbah. Dan saya tahu persis bahwa outline ini desakan dari Tuhan. Karena terbukti, maaf, saya cuma beberapa menit saja bisa menyelesaikan khotbah ini. Karena saya tahu persis ini dari Tuhan dan itu mengalir deras sedemikian rupa dari atas. Saya berikan judul tema khotbahnya, yaitu adalah hypernormal. Apa hypernormal? Yaitu segala sesuatu yang normal tetapi menjadi berlebihan. Kita akan baca satu ayat, apa yang dikatakan oleh Amsal 25 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang, dengan itu lalu memuntahkannya. Amsal dengan jelas berkata bahwa segala sesuatu yang berlebihan, segala sesuatu yang hyper, segala sesuatu yang over, itu sesuatu yang mubazir di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan dengan jelas berkata, ketika engkau mendapatkan madu, biarlah madu apa yang kita makan itu kita makan secukupnya. Karena kalau kita berlebihan, Alkitab dengan jelas berkata kita akan memuntahkannya. Karena kita mengerti berkat yang sesungguhnya dari Allah ada segala sesuatu yang lahir dari rasa cukup. Bukan berlebihan. Nah, beberapa waktu yang lalu ketika sebelum pandemi terjadi, segala sesuatu terasa berlebihan. Karena segala sesuatu rasanya berkelimpahan. Kita nggak terlalu merasa khawatir, pekerjaan baik, keuangan baik, penghasilan baik, hasil usaha baik. Maka apa yang terjadi? Seringkali kita berlebihan, kita mubazir, dan kita memboros-boroskan berkat daripada Tuhan. Nah, saya berikan judul yaitu adalah hypernormal. Karena kehidupan hypernormal saya dapati, saya pelajari itu terjadi justru sebelum pandemi. Ketika kita new normal, saya dapati justru new normal ini menormalkan yang hypernormal. Mungkin kalimatnya agak sulit untuk diterima. Saya berikan contoh sederhana saja. Pandemi enggak pandemi kita semua harus sikat gigi. Pandemi enggak pandemi semua kita harus mandi. Pandemi enggak pandemi kita tetap harus cuci rambut. Tetapi mungkin sebelum pandemi kita menggunakan shampoo import, shampoo branded, shampoo yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan branded dunia. Kita bisa membelinya, itu semua. Tapi apa yang terjadi dengan ketika new normal sekarang? Setelah kita pandemi, bukankah kita harus menyesuaikan apa yang kita pakai, apa yang kita beli, dan ternyata kita sadari justru yang lalu itu adalah hypernormal. Berlebihan. Ya, kita pandemi nggak pandemi harus sikat gigi. Mungkin dulu kita harus beli yang namanya odol branded, odol saja kita merasa percaya diri kalau pakai odol dari luar negeri. Itu hypernormal. Dan new normal memaksa kita mungkin kembali ke produk-produk lama. Yang sebetulnya tidak ada bedanya. Tetapi karena kepuasan, karena gaya hidup, maka seringkali gaya hidup kita adalah hypernormal. Justru sekarang kita mengerti, new normal ini menormalkan semua yang hypernormal. Tuhan tidak ingin yang hyper.
Kenapa? Saya setuju bahwa semua yang baik, semua yang hebat, semua yang dahsyat yang dari Tuhan itu adalah hyper. Tetapi dari berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, rasanya Tuhan ingin kita punya rasa cukup. Ketika Yesus ditanya oleh murid-muridnya, bagaimana cara berdoa? Salah satu statement yang paling hebat adalah, berikanlah kepada kami makanan hari ini secukupnya. Tidak berkelimpahan, tidak hyper. Kenapa? Karena menurut kitab Amsal tadi kita baca, kalau Anda dan saya mendapatkan madu, makanlah secukupnya. Karena kalau berlebihan, hyper, itu kita akan muntahkan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mubazir. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat efisien. Tuhan kita adalah Tuhan yang hanya memberikan kecukupan dalam kehidupan kita. Saya teringat ketika Yesus diperhadapkan dengan 5.000 laki-laki. Dan ketika itu tidak ada makanan. Yohanes 6, saya dapati mungkin Anda sering baca, tapi tidak terlalu memperhatikan ayat ini. Yuk kita akan lihat analisa teks Alkitab. Yaitu adalah ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Apa yang terjadi setelah mereka mendapatkan itu yang namanya kelimpahan daripada roti dan ikan. Alkitab berkata, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Perhatikan ayat yang ke-12. Dan setelah mereka kenyang, cukup, berkata kepada murid-muridnya. Ini instruksi Yesus. Instruksinya adalah kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Sebelum pandemi, mungkin apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita beli, apa saja yang kita konsumsikan, banyak yang terbuang, yang tidak seharusnya. Padahal kalau kita dalam keadaan pandemi, dalam keadaan normal, toh kita juga bisa menggunakan misalnya odol yang lokal, shampoo yang lokal, sabun yang lokal. Kita bisa lakukan itu. Dan bukankah itu kita kembali pada situasi yang normal. Tapi banyak orang yang bersungut-sungut ketika mereka terbiasa dengan gaya hidup, lifestyle, yaitu ada hyper normal. Nah, kenapa? Karena ternyata saya dapati pandemi ini bukan hanya melahirkan kesusahan, tapi pandemi ini banyak hal ternyata menghasilkan banyak kebaikan. Banyak kebaikan-kebaikan dari pandemi ini. Karena kita diperhadapkan dengan situasi yang sepertinya kita marah, kita bersungut, kita mengeluh sedemikian rupa. Kok ya lebih enak sebelum pandemi daripada setelah pandemi. Sebetulnya kalau kita melihat dari satu sisi, Yesus ingin bahwa tidak ada yang terbuang. Tidak ada yang terbuang. Seringkali saya mendengar lebih baik kita lebih daripada kurang. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya terbuang-buang. Tuhan tidak menginginkan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita terbuang-buang. Kita harus punya tata kelola kerajaan Allah. Karena ingat, kita bukan pemilik. Kita hanya dititipkan. Kita bukan pemilik dari apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita hanyalah penilik. Justru pandemi ini saya melihat ada sesuatu yang Tuhan kerjakan luar biasa. Mungkin di antara Anda marah, mungkin ada di antara Anda bersungut, mungkin ada di antara Anda mengeluh. Tapi sesungguhnya pandemi ini juga membuat kebiasaan kita yang hyper sebelumnya. Tuhan rubah sedemikian rupa agar kita kembali kepada sesuatu yang normal. Saya akan tutup di bagian ini. Lukas 14 ayat yang ke-28. Lukas 14 ayat yang ke-28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk? Alkitab berkata dahulu membuat anggaran biayanya. Jadi anggaran biaya itu penting dalam tata kelola kerajaan sorga.
Jadi di awal bulan kita harus anggarkan apa anggaran kita sebulan. Segala sesuatunya harus terukur. Mungkin dulu hypernormal, Anda mudah mendapatkan keuntungan, Anda mudah mendapatkan komisi, mungkin Anda mudah mendapatkan keuntungan-keuntungan dari pekerjaan, dari side bisnis saudara. Tetapi pandemi, Alkitab dengan jelas berkata kita harus duduk dahulu untuk menghitung, membuat anggaran biaya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata orang itu mulai mendirikan tapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Saya berdoa agar semua jemaat Tuhan punya tata kelola kerajaan Allah. Punya tata kelola sebagaimana apa yang Tuhan inginkan. Awal bulan kita membuat anggaran agar pengeluaran kita terukur. Agar kita tidak lagi seperti sebelum pandemi. Mungkin kita mendapatkan keuntungan, mendapatkan fee, mendapatkan komisi dengan mudahnya. Tapi di hari terakhir menjadi sulit. Anggaran di awal bulan itu mutlak harus dibuat. Dan saya berikan kepada Anda di masa pandemi ada 5 tips dari saya. Bagaimana kita menata kelola kerajaan Allah yang dulu segala sesuatunya hyper. Sekarang oleh karena new normal kita kembali menjadi normal. Saya akan berikan 5 tips kepada Anda. Dan saya tahu persis ini akan menolong semua kita. Yang pertama yaitu adalah prioritaskan apa yang Anda beli itu adalah kebutuhan dan bukan keinginan. Kebutuhan bukan keinginan. Itu harus kita prioritaskan. Dari apa yang Tuhan percayakan hari ini mungkin Anda berkata serba sedikit. Mungkin Anda berkata tidak sebanyak sebelum pandemi. Tapi prioritaskan kebutuhan bukan keinginan. Karena keinginan itu adalah gaya hidup. Keinginan itu adalah lifestyle. Dan saya tahu persis lifestyle itu mahalnya luar biasa. Saya kasih contoh sederhana. Kita sekarang beli kopi mungkin dengan 10.000 aja. Itu sudah mahal. Sudah kopi dari merek terkenal. Tapi sebelum pandemi kita rela beli kopi yang 50.000 demi pencitraan. Demi kita nongkrong di tempat yang fancy, di mall yang dingin. 50.000 kita keluarkan padahal itu bisa dibeli dengan harga 10.000. Nah itu adalah kebutuhan, itulah keinginan. Di mana secara daging di tengah-tengah kompetisi kehidupan yang sedemikian rupa, kompetisi pencitraan yang sedemikian rupa, akhirnya apa yang terjadi? Kita lakukan pemborosan. Kenapa? Karena yang kita beli berdasarkan keinginan dan bukan kebutuhan. Tips saya yang kedua yaitu adalah restrukturisasi angsuran atau hutang. Mungkin sebelum pandemi karena Anda punya penghasilan yang stabil, punya komisi yang stabil, yang fee yang stabil. Mungkin Anda mendapatkan keuntungan yang stabil dari usaha. Masuk pandemi, ada hutang-hutang, ada angsuran-angsuran. Tips dari saya, hubungi lembaga-lembaga yang memberikan pinjaman kepada Anda. Hubungi lembaga-lembaga atau orang-orang yang membuat Anda harus angsuran bulanan. Agar apa? Menurut saya dengan 2 cara. Yang pertama yaitu dengan masa pandemi seperti sekarang, keuangan terus menurun. Anda berkata kepada lembaga atau orang yang memberikan Anda pinjaman, yaitu yang saya akan pinjam, yang saya akan bayar adalah bunganya saja. Sedangkan hutangnya Anda bisa restrukturisasi nanti. Untuk diperpanjang setelah pandemi, nanti Anda bisa angsur dan bisa bayar hutang Anda. Jadi ini juga harus kita lakukan. Kenapa? Agar yang penting hari ini kita punya daya tahan ekonomi. Kita punya daya tahan keuangan. Karena Alkitab dengan jelas berkata yang namanya
Anggaran harus dihitung dengan baik. Kalau nggak dihitung dengan baik, itu akan mempermalukan. Mempermalukan Tuhan kalau kita jatuh oleh karena miskin. Kenapa? Karena kita diburu oleh keinginan dan bukan kebutuhan. Sehingga kita berhutang sedemikian rupa. Dan Alkitab dengan jelas berkata ketika kita berhutang, kita menjadi budak daripada orang yang memberikan pinjaman dalam kehidupan kita. Tapi kalau sudah terlanjur, Anda bisa berbicara untuk Anda merestrukturisasi angsuran yang lebih panjang misalnya, atau bayar bunganya saja, dan itu bisa dilakukan. Yang pertama, prioritaskan, yaitu adalah kebutuhan dan bukan keinginan. Yang kedua, rekonstruksi kembali angsuran atau hutang Anda. Yang ketiga, ini juga penting, yaitu Anda harus membuat daftar inventaris aset. Kenapa ini menjadi penting? Karena mungkin dulu sebelum Anda pandemi, Anda punya 5 motor. Mungkin sebelum pandemi karena uang mudah, Anda punya 5 handphone. Mungkin sebelum pandemi terjadi, Anda punya 5 sepeda. Dan sekarang Anda hidup sulit, kalau menurut saya diinventaris. Apa yang Anda punya? Kalau memang itu tidak perlu dijual. Karena kembali kita harus memprioritaskan kebutuhan dan bukan keinginan daging. Di tengah-tengah kompetisi sedemikian rupa, orang berlomba-lomba. Upgrade ininya, upgrade itunya, upgrade ininya. Lupakanlah. Hidup normal, yang hyper normal, kita harus tinggalkan. Anda harus inventaris aset-aset Anda. Mungkin Anda berkata, Pak Pendeta, saya sudah terlilit hutang sekarang. Ya kenapa nggak dijual motor yang 5 yang terparkir di rumah? Punya handphone harus banyak, punya ini harus berlebihan. Karena yang hyper normal itu bukan datang dari Tuhan, itu pasti datang dari daging adanya. Hati-hati justru dengan hyper normal ini. Hati-hati, sekarang kompetisi, pencitraan, demi postingan, demi update, merek demi merek. Sekarang terus terang yang saya lihat di sekeliling merek sepeda. Orang berlomba sedemikian rupa. Padahal sepeda ya sepeda. Tapi bisa puluhan juta, bisa ratusan juta. Punya 5 di rumah, nggak cukup beli yang ke-6, nggak cukup beli yang ke-7. Dan menurut saya itu adalah hyper normal dan itu bukan tata kelola kerajaan sorga. Tata kelola kerajaan sorga cukup. Itu adalah berkat Tuhan. Kelimpahan itu adalah anugerah. Yang pertama, tips dari saya, yaitu adalah prioritaskan kebutuhan bukan keinginan. Yang kedua, rekonstruksi kembali hutang atau angsuran Anda. Yang ketiga, Anda harus inventaris, di listing, di daftar, apa aset-aset yang berlebihan. Dijual, yang berlebihan, untuk apa? Kita sekarang nggak pergi lagi ke mall, kita nggak pergi lagi ke sosialita, buat apa? Jadi harta karun dan tidak ada nilainya. Lebih baik sekarang, yaitu adalah yang keempat. Memperbesar dana darurat atau tabungan. Itu harus diperbesar. Kenapa anggaran sedemikian rupa? Alkitab dengan jelas berkata, di awal bulan saya punya anggaran untuk kebutuhan kehidupan saya. Misalnya, ini misalnya 2,5 juta. 2,5 juta satu bulan misalnya. Karena Anda punya anggaran 2,5 juta, Anda ukur sesuai dengan kemampuan, bukan keinginan tapi kebutuhan. Jangan-jangan di tengah-tengah pandemi Anda bisa menabung. Jangan-jangan justru di tengah pandemi kita bisa berhemat dan menabung. Anda tahu mobil semahal apapun tetap ada ban serepnya. Anda sebutkan mobil apa? Rolls Royce. Anda sebutkan nama mobilnya. Porsche. Anda sebutkan mobil yang termahal bermiliar-miliar tetap ada yang namanya ban cadangan. Yang namanya ban cadangan keuangan dalam kehidupan kita. Itu menjadi penting. Mungkin dengan 2,5 juta Anda berhikmat, Anda kembali ke normal. Tidak perlu beli kopi yang 50.000, tidak perlu beli sabun yang branded, nggak perlu beli odol yang import. Mungkin Anda bisa berhemat
Dan ketika Anda berhemat, apa yang terjadi? Perhatikan yang kelima. Ini luar biasa. Dengan petunjuk daripada Tuhan. Justru di tengah-tengah pandemi ada peluang-peluang untuk kita buka usaha yang baru. Saya memperhatikan sekarang ada yang namanya foodpreneur. Teman-teman muda di gereja banyak yang melakukan foodpreneur. Apa saja sekarang? Ada entrepreneur, ada pengusaha-pengusaha yang muncul. Yaitu adalah foodpreneur. Mereka menjual makanan, minuman, kopi, teh. Itulah foodpreneur. Peluang terbuka. Anda punya teman, Anda punya saudara. Itu adalah peluang untuk pemasaran. Sekarang kita mengenal, yaitu namanya adalah bukannya fruitpreneur. Kalau tidak salah ada lagi socialpreneur. Apa itu socialpreneur? Yang semula mereka hanya sosial, mengumpulkan orang-orang, mengumpulkan tukang-tukang ojek, jadi unicorn. Namanya Gojek. Itu adalah socialpreneur. Mungkin seperti seseorang yang dia kumpulkan UMKM. Jadi unicorn. Saudaraku, yaitu adalah Bukalapak. Itu adalah peluang bisnis. Ketika kita bisa sedemikian rupa menjadi socialpreneur. Saya juga dapati sekarang yaitu adalah mompreneur. Apa itu mompreneur? Mompreneur itu adalah usaha ibu-ibu. Misalnya seperti orang-orang yang dekat dengan saya ambil donat dari mana dijual teman-temannya di sekitarnya. Itu mompreneur. Ambil sesuatu baju dari mana, wah ini adalah peluang. Karena ini anak-anak membutuhkan pakaian. Itu menjadi mompreneur. Terbuka peluang. Anda harus mengerti ini prinsip. Ada prinsip fisika yang mengatakan demikian. Di dunia ini tidak ada yang hilang. Ya, saya tahu Amerika 80 juta orang. Cina 80 juta orang dirumahkan. Amerika 40 juta orang dirumahkan. PHK. Indonesia 9 juta orang dirumahkan. Mungkin Anda berkata, banyak yang hilang. Tidak ada yang hilang dalam hukum fisika. Kalau itu emas, tidak ada yang namanya kehilangan 1 gram sekalipun. Yang adalah perpindahan. Kalau ada yang hilang di sini, pasti pindah ke sini. Jadi sebetulnya peluang itu ada. Tidak ada yang hilang. Mungkin Anda berkata, oh Pak Pendeta, sekarang bisnis properti hilang. Sekarang bisnis perhotelan hilang. Tapi semua kita tahu berpindah ke farmasi. Tidak ada yang hilang. Tapi kalau Anda dengan hikmat Tuhan. Anda peka, Anda bangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan berikan arahan, peluang itu masih ada pada Anda. Peluang itu masih terbuka. Bukan karena pandemi, krisis ekonomi hilang. Tidak ada yang hilang. Yang ada adalah perpindahan. Dan bagi orang percaya, bagi anak-anak kerajaan Allah justru inilah momentum. Yang saya yakin Bapa di sorga akan memberikan arahan kepada Anda. Memberikan tuntunan kepada Anda. Justru ada peluang-peluang baru. Ada opportunity yang baru. Ada kesempatan yang baru. Di depan mata kita. Anda bisa jadi foodpreneur. Anda bisa jadi apa? Drinkpreneur. Anda bisa menjadi socialpreneur. Anda bisa menjadi momspreneur. Yang pertama, prioritaskan kebutuhan bukan keinginan. Yang kedua yaitu restrukturisasi angsuran atau hutang. Yang ketiga yaitu membuat daftar aset inventaris. Kalau itu berlebihan jual saja. Kalau itu berlebihan mubazir. Untuk apa? Yang lebih baik menjadi uang. Dan setelah itu justru di saat pandemi. Justru anak-anak Tuhan saya begitu yakin. Kita bukannya berhutang tapi kita memberi pinjaman. Karena Alkitab yang berkata demikian. Dan apa yang terjadi? Justru kita bisa memperbesar dana darurat atau tabungan. Oleh karena itu yang kelima yaitu adalah dengan arahan Allah. Tuhan akan memberkati Anda. Dan Anda justru akan menjadi entrepreneur. Saya bersyukur teman-teman dari Dewasa Muda membuat Dewasa Muda Farm. Yaitu adalah hidroponik.
Saya pribadi sangat bersyukur, sangat mendorong untuk anak-anak muda justru agar bertani. Karena milenial kalau bertani itu top, itu keren. Dulu yang namanya milenial semua pengen jadi vlogger. Dulu milenial semua itu ingin menjadi yang namanya adalah influencer. Itu adalah YouTuber. Saudaraku, justru sekarang terbuka yang namanya peluang, yaitu menjadi petani-petani, menjadi peternak-peternak. Karena bagaimanapun juga yang namanya jumlah penduduk akan semakin tinggi, sedangkan yang namanya daya tahan pangan itu akan turun. Yang namanya pangan, makanan, minuman pasti masih tetap ada pasar. Ingat, tidak ada yang hilang, yang ada hanyalah perpindahan. Saya begitu yakin bahwa pewahyuan hari ini sederhana, sangat praktikal, tapi banyak menolong Anda. Lakukan 5 tips ini, kita bukan hanya menjadi budak hutang, tetapi Tuhan akan gantikan kita. Justru kita akan memberi pinjaman kepada banyak orang. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan, berkat Jehovah Shalom, Jehovah Shammah, Jehovah Jireh, Jehovah Rafa ada pada jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, firman Tuhan telah dibentangkan, kita telah belajar mengenai family financial planning di masa-masa pandemi ini. Saya percaya Tuhan menolong kita agar Anda mendapatkan inspirasi, arahan daripada Allah untuk kita menjadi pengelola kerajaan sorga. Mari kita sembah Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Kita ingini Tuhan lebih daripada segalanya sumber berkat itu. Dia Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dan ketika Tuhan melihat Anda layak untuk dipercayakan, untuk dititipkan, yaitu adalah keuangan kerajaan sorga. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Seringkali kenapa Tuhan tidak titipkan? Karena mubazir. Kenapa Tuhan tidak titipkan? Karena pemborosan. Tetapi Dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Mari kita sembah Dia. Shadababaka nama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kecukupan. Terima kasih untuk kecukupan. Terima kasih Tuhan, percayakan lebih lagi, percayakan lebih banyak lagi atas kami, gereja-Mu Tuhan. Hari ini kami belajar untuk menjadi pengelola kerajaan Allah. Syadadadabaya sana. Sama-sama nyanyikan. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia. Di
kuasanya, di dalam kekuatan kuasanya, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasanya, di dalam kekuatan kuasanya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan. Bapak, terima kasih untuk jaminan Engkau tidak pernah membatalkan semua janji Tuhan dalam kehidupan kami. Tetapi mulai pewahyuan hari ini, ada kemenangan, ada terobosan, ada kelepasan dari kutuk kemiskinan, dari kutuk kesalahan, dari kutuk pemborosan, daripada kutuk mubazir. Dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya, biarlah Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat, jemaat Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya sebagai hamba Allah akan berdoa. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Percayakan yang lebih besar lagi. Percayakan yang lebih hebat lagi. Percayakan Tuhan. Harta kerajaan sorga untuk anak-anak-Mu. Titipkan atas kami. Kami akan kelola dengan baik. Titipkan atas kami. Kami akan manage dengan benar. Titipkan atas kami. Kami layak untuk dipercaya. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat, kami percaya. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami, kebutuhan keselamatan, kebutuhan kasih karunia, kebutuhan proteksi sorga atas virus. Semua Allahku mencukupkan segala kebutuhanku, termasuk keuangan kami menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat.
Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11. Dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama, telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda hari ini walaupun secara virtual. Saya percaya semua Anda diberkati. Bahkan ketika rekaman ini pun berlangsung beberapa hari sebelum saat ini penayangan, saya sungguh diberkati. Terima kasih untuk Ling Ling, terima kasih buat Anggi, terima kasih buat semua pemusik. Ibu Elsa diberkati hari ini? Beneran. Karena Ibu Elsa diberkati, maka kita akan nyanyikan lagu El Shaddai. Karena Ibu Elsa diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada jemaat yang sudah memberi dengan sukacita, dengan ikhlas. Terima kasih untuk jemaat, untuk ketaatannya. Karena ketaatan bukan keharusan. Ketaatan adalah bentuk kasih kita kepada Tuhan. Kita bersyukur, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita nyanyikan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar
Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya, berkatnya berlimpah, El Shaddai. Sekali lagi, berkatnya berlimpah, El Shaddai. Kita angkat kedua tangan kita, terima berkat kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa dan Roh Kudus dan Yesus Kristus menyertai kita ke rumah masuk kita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya berkatnya tercurah karena kita didapati sebagai anak-anak kerajaan yang dipercayakan titipan harta kerajaan sorga. Kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bagi semua saudara yang diberkati, Anda bisa like pelayanan IRC Media ini, Anda share sebagai bagian dari memberitakan Injil, dan Anda subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Amin.